Zikrullahi shifaa, fadlullahi ataa, farrid wadhkur rabbaka nadi hamdan ya Allah, kaunun sabbaha halala. Tanbihun, ini satu catatan penting buat kita. Ya, ini banyak hal yang penting sehingga kata pengarang kitab Imam Nawawi dengan diibaratkan redaksinya tanbihun. Ya, peringatan. Peringatan itu kan artinya penting, catatan. Kasratun naumi mimma yurisul faqra lil ghaniyyi wa ziyadatuhu liman huwa fakirun. Jadi kata Imam Nawawi berdasarkan hadis-hadis yang Imam Nawawi baca sehingga dinukil seperti ini. Banyak tidur itu merupakan salah satu penyebab kefakiran bagi orang kaya. Orang kaya bisa fakir gara-gara banyak tidur. Tuh begitu. Makanya pada beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, ya kata Imam Al-Ghazali, kita sehari semalam tidur paling banyak 8 jam. Sepertiganya doang. Itu udah paling banyak. Makanya anak-anak kalau tidur boleh 8 jam. Tapi kalau kita ya jangan sampai 8 jam. Kurangin. Itu paling banyak banget 8 jam. Semakin banyak tidur, ya itu bisa menyebabkan kefakiran bagi orang kaya. Itu orang kaya bisa fakir kalau seandainya dia banyak tidur. Wa ziyadatuhu, dan tambah fakir liman huwa fakirun, bagi orang yang udah fakir. Orang udah fakir tidur mulu, ya tambah fakir. Nah, begitu ya. Wa fil hadisi, di dalam hadis, la yaruddul qada'a illa du'a'u, tidak ada yang bisa menolak qada kecuali doa. Semuanya udah ditentukan sama Allah, benar. Tapi ya ini semua ketentuan bisa ditolak, ya itu dengan doa. Makanya doa penting. Ya, jadi tidak ada ketentuan Allah, keputusan Allah yang bisa ditolak kecuali hanya dengan doa, Makanya doa penting banget Bapak Saudara. Ad-doa silahul mukmin. Jadi doa itu senjatanya orang yang beriman. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Ya, sehingga kita dianjurkan untuk apa? Berdoa. Tuh. Dan kita harus punya keyakinan bahwa doa itu insya Allah diterima. Makanya ada ainul matlub, apa yang kita minta dikasih, itu namanya ainul matlub. Ada juga dalam bentuk nanti kita ya dikasih apa? Ya yadfa'ud doror, dengan sebab kita berdoa Allah tolak segala hal-hal yang tidak baik. Bentuk-bentuk bencana musibah akan ditolak oleh Allah dengan sebab kita berdoa. Atau ada yang ketiga, doa itu bisa diberikan sama Allah dengan cara memberikan ganjaran pahala yang banyak nanti di hari kiamat, di akhirat. Tuh, jadi jangan kita bilang wah doa saya kagak diterima-terima. Semuanya bisa 3 kemungkinan. Ada kita minta sesuatu, ada yang langsung ya dikasih, itu namanya ainul matlub. Ada juga yang ainul matlubnya nggak dikasih, tapi dikasih dengan apa? Dia dihindarkan dari berbagai macam musibah bahaya. Tuh, gara-gara dia doa, ya Allah, ya golkanlah obyekan saya. Itu ainul matlubnya minta gol obyekannya. Ini urusannya lagi ngobjek nih. Ya, ini udah tinggal sedikit lagi gol nih. Ya, diminta sama Allah. Ternyata emang dikasih. Ya, gol obyekannya. Berarti doanya ainul matlubnya dikasih tuh. Ainul matlub. Ada lagi bentuk yang kedua. Ternyata gagal obyekannya. Wah, doa saya nggak diterima. Enggak, bukan nggak diterima. Tapi dia dikasih sehat. Keluarganya sehat. Anaknya sehat. Ya, dia terhindar dari musibah. Itu namanya ya bentuk doa yang diminta. Tapi dalam bentuk apa? Yadfa ad-doror. Tuh, begitu bisa. Begitu. Atau itu nggak bisa juga. Obyekannya nggak gol. Tapi keluarganya juga banyak yang pada sakit. Ada yang ketiga. Dengan doa itu apa? Nanti ketika dia meninggal dunia, itu alokasi pahala-pahala. Lalu dibingung Bapak Saudara. Ya Allah, ini pahala apa? Segini banyaknya. Saya kan gak melakukan ini, gak melakukan itu. Allah senyum. Kata Allah, dulu kamu minta berdoa sama saya belum kasih bentuk yang kamu minta. Ya, dan saya nggak kasih dengan bentuk
terhindar dari musibah. Tetapi inilah yang saya berikan ganjaran pahala yang cukup besar yang saya berikan di akhirat. Tuh begitu. Jadi kita jangan malas doa Pak ya. Ayo doa terus, banyakin doa. Ya, sebab doa itu bisa diberikan dengan 3 macam tuh. Ingat-ingat yang tadi yang saya bilang tuh 3. Ya, jadi insya Allah. Jadi kita selalu husnuzon sama Allah. Ya, jadi selalu berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa la yaruddul qada'a illa du'a'u. Ya, jadi al-qada'a jadi maf'ul, ad-du'a jadi fa'il. Ya. Wala yazidu fil umri illal birru, dan tidak ada yang menambahkan dalam umur, panjang umur kecuali kebaikan-kebaikan. Umur udah ditentuin sama Allah, tapi nggak mustahil umur itu bisa ditambahkan. Ditambahkan artinya dalam arti hakiki ataupun dalam arti majazi. Yaitu dengan apa? Albir, melakukan kebaikan. Semakin banyak orang melakukan kebaikan, umurnya tambah panjang. Bisa panjangnya majazi, bisa hakiki. Tuh, begitu. Makanya ayo Bapak kita tanamkan kebaikan-kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan panjang umur kita. Ya, nah panjang umurnya gimana? Bisa hakiki, bisa majazi. Kalau hakiki emang yang tadinya 70 tahun jadi 80 tahun. Yang tadinya 80 tahun jadi 90 tahun. Atau ya secara majazi usianya sih tetap 80 tahun emang ditentuin sama Allah, meninggal 80 tahun, tapi tetap namanya disebut-sebut terus kebaikan-kebaikannya. Itu namanya panjang umur juga. Orangnya udah meninggal lama tapi namanya masih disebut-sebut terus. Nah, kenapa? Karena dia selalu menyebarkan kebaikan-kebaikan. Ya, itu begitu. Terus apalagi? Ya, wa innar rajula la yuhramur rizqu. Sesungguhnya seseorang diluputkan rezekinya bizanbin dengan sebab dosa aznabahu yang dia lakukannya. Makanya semakin banyak dosa, semakin tertutup rezeki kita. Ya, tuh. Makanya jangan suka berbuat dosa. Semakin banyak kita berdosa, tertutuplah ya rezeki kita. Ini ya sesungguhnya seseorang akan diluputkan rezekinya dengan sebab dosa yang dilakukannya. Khususon terlebih lagi al-kazibu, bohong. Tuh, bohong itu bisa ya apa meluputkan rezeki. Rezeki yang penuh dengan keberkahan, ya begitu. Ya, jadi kalau kita cuma sekedar banyak duit doang mah ya, semakin banyak bohong, kadang-kadang orang semakin banyak duitnya. Cuma bukan itu yang dimaksud. Nilai keberkahannya nggak ada. Gitu. Jadi yang dimaksud nilai keberkahan yang ada dalam rezeki itu. Ya, jadi jangan tuh dengan dosa yang dilakukan maka semakin tertutup rezeki yang berkah itu. Apalagi dosa kazib, bohong. Wa kathratun naumi tujibul faqra. Kemudian banyak tidur termasuk penyebab kefakiran. Wa kadzalikan naumu, begitu juga tidur uryanan dalam keadaan telanjang. Iza lam yastatir bisyai'in, apabila dia tidak menutupnya dengan sesuatu. Tidur itu sendiri ya artinya banyak tidur menyebabkan kefakiran. Nah, ada lagi penyebab-penyebab kefakiran. Di antaranya apa? Tidur dalam keadaan telanjang. Makanya tidur nggak boleh telanjang walaupun kita sendirian di kamar. Ya, di kamar sendirian tidur. Lampu kita matiin, gelap, pokoknya nggak ada yang tahu. Tidur telanjang aja, nggak boleh. Itu penyebab kefakiran. Ya, pakai selimut lah, pakai sarung, pakai ya pokoknya tutup tuh aurat. Ya, aurat karena kita malu sama Allah. Ya, walaupun kagak ada orang. Itu ya, Pak. Ya, ini penyebab kefakiran diantaranya tidur dalam keadaan telanjang. Wal aklu junuban. Yang kedua, penyebab kefakiran itu makan dalam keadaan junub. Makan dalam keadaan junub. Makanya junub jangan lama-lama. Ya, buru-buru mandi. Ya, jangan sampai berjam-jam kita dalam keadaan junub, sampai makan dalam keadaan junub, minum dalam keadaan junub. Itu menyebabkan atau mewariskan kefakiran. Nah, makanya ada ulama yang mengajarkan kita kalau dalam keadaan junub belum sempat mandi, berwudu. Mau makan, wudu. Ya, jadi kalau kita udah wudu, insya Allah
terhindar dari yang ini. Tapi yang bagusnya lagi emang ya jangan lama-lama junub. Makanya ada yang ngajarin tuh ya para orang-orang tasawuf ngajarinnya kalau melakukan hubungan ya yang bagus serangan fajar. Ya, jadi di pagi hari menjelang subuh. Nah, begitu. Sehingga dia langsung bisa mandi ya, untuk sholat subuh. Kan kagak lama jadinya. Ya, jadi kagak lama. Tuh, kalau dari jam 8 udah melakukan hubungan, enggak mandi sampai jam berapa ntar? Sampai subuh, lama enggak kira-kira? Lama, lapar, pengen makan, pengen minum. Ya, makan dalam kondisi junub. Ya, nah itu nanti katanya orang kalau makan dalam keadaan junub bisa mewariskan kepakiran. Wattahawunu bi asqatil maidati. Kemudian ada lagi yaitu menganggap remeh dengan ya melempar-lemparkan makanan. Itu enggak boleh. Ya menganggap remeh nih makanan. Ya Allah, karena memang banyak kali di rumahnya dibuang-buang begitu saja. Ya, ini jangan, ini mewariskan kepakiran. Wa harku qasril basari wa qasris saumi. Kemudian membakar kulit bawang merah maupun kulit bawang putih. Kulit bawang jangan dibakar, Pak. Ya, jadi kalau seandainya kita kupasin tuh kulit bawang, buang aja, jangan dibakar. Sebab ya itu ya, ada yang menyatakan penyebab kepakiran diantaranya membakar kulit bawang merah maupun kulit bawang putih. Wa kansul baiti lailan, menyapu rumah di malam hari. Tuh, jadi kalau malam hari jangan nyapu katanya. Ya, jadi menyapu rumah kita di malam hari. Watarkul kumamati, membiarkan sampah di rumah kita berhari-hari sampah ada aja nggak dibersih-bersihin. Nah itu juga mewariskan kepakiran. Ya, jadi kalau udah ada sampah jangan lama-lama di dalam rumah, buang. Ya, jadi jangan udah bertumpuk-tumpuk di rumah kita. Nah itu namanya membiarkan kumamah bidomil qab, apa namanya kumamah ail kanasah, yaitu sampah fil baiti di dalam rumah. Ya, jadi jangan. Ya paling kalau pagi, ya sore udah penuh buang. Ya, jadi malamnya itu udah nggak ada sampah tuh, ya udah bersih. Pagi, ya penuh, sore buang. Nah kalau udah di luar mah nggak ada masalah. Jangan di rumah, maksudnya begitu. Ya kalau di luar, ya tukang sampahnya Ustaz mau ngambil-ngambil. Nah masalah di luar itu nggak apa-apa. Ini di dalam rumah kita, ya di dalam rumah jangan sampai numpuk sampah. Ya, jadi pokoknya ya itu kalau pagi kita ya menaruh sampah, sorenya udah dibuang, ya keluar. Sebab membiarkan sampah di dalam rumah itu bisa menyebabkan kepakiran. Wal masyu amamal masyayikhi, berjalan di depan tuan-tuan guru. Ya, jangan. Kita kalau jalan ada guru, ya jangan kita di depannya. Kalau bisa guru duluan. Ya, begitu. Kecuali kalau udah diizinin kali. Ya udah kamu duluan enggak apa-apa, saya belakangan. Tuh lain. Udah dapat izin. Ya, ini enggak sopan dia. Ya, jadi selalu berjalan di depan para tuan-tuannya, gurunya, para masyayikh. Wanidaul walidaini bismihima, manggil kedua orang tua dengan namanya langsung. Ya, manggil nggak pakai ayah, nggak pakai abi, nggak pakai abah, ya, nggak pakai apa lagi, baba, ya, tapi manggil namanya aja langsung. Itu mewariskan kepakiran. Makanya anak jangan dibiasain. Ya, orang tuanya dipanggil langsung namanya, nggak boleh. Ya, itu nggak ada etika kesopanan. Ya, panggil ayahnya, ya, panggil nama-nama bapak atau nama-nama yang memang biasa. Ya, itu. Jadi jangan manggil langsung namanya. Ibunya, begitu juga jangan manggil nama ibunya langsung. Enggak boleh. Ya, kita nih sama orang tua harus benar-benar apa? Harus benar-benar takzim, hormat. Ya, salah satu cara menghormatinya jangan sekali-kali berani ya manggil namanya langsung. Enggak boleh. Wa ghuslul yadaini bitini, membasuh atau mencuci dua tangannya dengan tanah. Ada tanah digosok-gosok di tangannya, cuci. Nah itu enggak boleh. Ya, ghuslul yadaini bitin, ya itu bisa mewariskan kepakiran. Wa tahawunu bisolati, menganggap remeh dengan salat. Salat dianggap remeh aja. Ya, enggak pernah dia punya ya rasa ingin menjaga, memelihara salat. Ya tapi diremehkan tuh salat. Tahawun bis salat.
itu bisa menyebabkan kepakiran. Wa khiyatatus saubi, dan menjahit pakaian, wa huwa ala badani, sementara pakaiannya masih ada di badannya. Ini pakaian kita pakai, kita jahit, misalnya ada yang robek, kita cantumin ke jarum. Ya, itu namanya menjahit pakaian sementara pakaian itu masih kita pakai di badan. Mestinya kita buka dulu, ya. Kita buka baru ya perlu ada tambelan, kita sulam dan lain sebagainya. Nah, itu boleh. Tapi kalau masih dalam badan kita, itu menyebabkan kepakiran. Wa isra'ul khuruji minal masjid, cepat-cepat mau keluar dari masjid, nggak betah di masjid. Ya, jadi seperti burung melihat apa? Ada satu celah di kandangnya, udah pengen keluar aja. Nah, kita di masjid harus betah. Ya, ini nggak boleh ada lowong dikit udah pengen keluar aja. Ya, jangan. Jadi isra'ul khuruj minal masjid itu menyebabkan kepakiran. Jadi betah, apalagi masjid kita kayak di sini, karpetnya udah tebel, empuk, AC-nya bukan lagi dingin, kedinginan kita. Ya, nah itu. Jadi umpamakan aja di Masjid Nabawi kita nih, ya. Nah, begitu. Udah enak banget masjid kita. Ya Allah. Kalau kita kagak betah di masjid, mau dibetah di mana lagi? Ya, kita harus betah di masjid. Ya, nih, makanya pengurus masjid selalu ya memberikan pelayanan yang terbaik buat kita. Tujuannya apa? Supaya kita betah di masjid. Kan ada orang kagak betah juga di masjid. Seperti burung dalam sangkar, walaupun sangkarnya terbuat dari emas, pengen keluar juga. Nah, begitu. Nah, kita jangan seperti burung dalam sangkar di dalam masjid, tapi jadikanlah kita seperti ikan di dalam air. Ikan di dalam air, betah nggak? Betah. Ada nggak punya tujuan keluar dari air ikan? Nggak ada. Kalau ada itu ikan nekat namanya. Iya, ikan nekat ikan. Iya, ya Allah. Itu ikan udah seneng banget di air udah. Ya, nah kita orang Islam mesti seneng di dalam masjid. Tuh begitu. Kadang-kadang di masjid nggak betah, maunya keluar juga. Ya, padahal di luar banyak nyamuk. Ya, nah begitu. Di sini ada yang nggak nyamuk? Nggak ada. Ya, nggak ada. Enak benar udah. Nah itu jadi cepat-cepat keluar dari masjid itu bisa menyebabkan kepakiran. Wa tabkiru bizahabi ilal aswaqi, ya, terus tabkir pagi-pagi udah pergi ke mall, ya, walbat upiruju minha, dan melambat-lambatkan pulangnya dari mall, itu bisa menyebabkan kepakiran. Ya, jadi di mall mulu ya habis duitnya, ya kan? Ya begitu, dari pagi udah di mall. Kalau udah di mall tuh udah nggak kenal waktu. Keluar, ya Allah udah maghrib aja, Masya Allah. Berangkat dari jam 8, ya, mall belum dibuka masih nunggu dia. Ya, keluarnya ntar udah maghrib, nggak terasa di mall. Ya, jadi kalau di mall betah, kalau di masjid nggak betah. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Makanya masjid nggak boleh kalah sama mall, ya. Gitu. Mall ada AC-nya, masjid ada AC-nya. Ya, bahkan ya di mall kadang-kadang nggak ada karpetnya, di masjid ada karpetnya. Ya begitu. Jadi insya Allah masjid ya selalu terbaik. Ya selalu terbaik. Jangan sampai kita nih lebih ya betah di mall kebanding di masjid. Begitu. Watarku ghuslil awani, tinggalkan mencuci bejana-bejana, wadah masih kotor, ditinggalkan begitu aja. Itu mewariskan kepakiran. Makanya kalau orang yang senang bersih-bersih tuh, ya nggak boleh tuh. Ada panci, ada apa lagi dan dalamnya wadah-wadah, ya semacam itu udah jenisnya. Ya dia nggak betah ngeliat kalau yang ada kotor, langsung dicuci bersih. Tuh begitu. Makanya kita punya istri, kalau punya anak kasih tahu begitu. Punya pembantu kasih tahu begitu. Jangan sampai wadah-wadah yang sudah digunakan, yang memang sudah kotor, cepat dibersihkan. Jangan dibiarkan begitu saja. Sebab itu mewariskan kepakiran. Wasyira'u kasril khubzi minal fuqara'i su'ali, membeli bubuk-bubuk yang udah dihancurkan tuh roti dipecah-pecahin kan jadi bubuk tuh, bubuk roti dari orang fakir yang ngemis-ngemis. Jangan beli dari situ. Ya, wa itfa usiraji bin nafsi, mematikan lampu pakai napas. Nah, itu jangan. Jadi kalau matiin lampu, ya
selain pakai napas. Sebab kalau pakai napas menyebabkan kepakiran. Ya, makanya jangan suka niup lilin, ya, jangan. Ya. Nggak boleh. Ya, kalau lilin dimatiinnya pakai kipas atau pakai apa gitu. Nah, jangan habis dimatiin tepuk tangan lagi, ya. Nah, begitu. Iya, iya, mati nggak tuh apinya? Iya, berarti bukan matiin kan? Malah ngidupin. Iya, ini matiin lampu. Iya, artinya ya rokok kalau gara-gara ditiup makin gede apinya. Iya. Nah, ini maksudnya mematikan lampu api dengan ya, tiupan napas. Mati. Ya, rokok yang udah mau mati ditiup jadi hidup, nggak apa-apa itu mah. Nah, seperti itu. Jadi ya jangan tuh, apalagi kita nggak boleh ikut-ikutan pakai niup lilin lagi. Ya, lilin tadinya mati, kita nyalain. Habis kita nyalain, kita tiup, kita mati. Kita tepuk tangan. On nggak kira-kira? Iya lah, ketahuan mau dimatiin, udah aja nggak usah dimati. Ya nggak usah ya hidupin lagi. Ya, ini kita ikut-ikutan begitu. Ya jangan. Kalau mau ulang tahun cara yang lain. Ya jangan cara yang begitu tuh. Ya, jadi ulang tahun boleh. Ya, kita disuruh ya memang memperingati kelahiran kita biar kita tahu ya menjadi etibar nih umur kita udah berapa tahun, apa yang sudah kita lakukan. Boleh ulang tahun boleh, cuma caranya jangan pakai niup lilin ya. Tuh, yang lain aja caranya. Nah, sebab niup lampu dengan napas itu bisa menyebabkan kepakiran. Wal kitabatu bil qalamil ma'qud, dinulis dengan pulpen yang diikat. Nah, itu juga nggak boleh. Ya, kan sekarang banyak modelnya di kantor-kantor diikat. Ya, jangan putusin ikatannya. Ya, begitu. Itu mau menyebabkan kepakiran. Ustaz, supaya kagak hilang, begitu bilangnya. Ya, gitu. Jadi menulis dengan ya pulpen yang diikat. Ya, kan kadang-kadang ada pulpen tuh diikat. Ya, supaya nggak kemana-mana menurut dia. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kemudian wal imtisatu bimistin, ini maksurin dibaca. Ya, wal imtisatu bimistin maksurin, menyisir dengan sisir yang udah pada ompong giginya. Ya, ya. Itu kalau kita nyisir kadang-kadang udah pada putus tuh. Ya, gigi-giginya udah pada pecah. Jangan buang, beli lagi. Ya, sisir yang bagus. Jadi kalau nyisir tuh yang udah sisirnya udah pada pecah, pada putus, ya gigi-giginya itu udah nggak bagus dipakai. Nah, itu mewariskan kepakiran. Watarkud doa ilil walidaini, meninggalkan doa buat kedua orang tua. Tuh, jadi makanya Bapak Saudara kalau kita pengen lancar rezekinya, ya banyak-banyakin doa buat orang tua. Orang tua kita doain, sering-sering doain buat orang tua. Jangan ya kita tinggalkan berdoa buat orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu minimal itu doa kita. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Tiap hari jangan sampai lupa. Kalau kita berhari-hari, berminggu-minggu enggak pernah berdoa buat orang tua, nanti menyebabkan kita fakir. Ya, itu begitu. Bahkan saya umpamakan kalau air tuh torennya udah ada di atas, cuma kerannya yang rusak. Sehingga orang-orang pakai keran lancar, ya dia enggak keluar. Kok enggak keluar air nih? Kenapa? Bukan kagak ada airnya, kerannya rusak. Tapi ini dibuka lancar aja. Nah, ini orang yang enggak pernah berdoa sama orang tuanya. Seumpamanya tuh kalau buka keran, kerannya kagak keluar air. Bukan enggak ada airnya, airnya ada. Nah, ini dia yang sering berdoa sehingga ketika dia buka keran lancar airnya. Nah, kita kan pengennya begitu Pak ya, supaya lancar. Ya, sering-seringlah berdoa buat orang tua kita. Doanya gampang kok. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa bukan buat anak-anak TK, bukan. Ya, ini kadang-kadang kita ngajarin buat anak TK doang. Gimana doa buat orang tua? Rabbighfirli wali walidayya. Tuh, lah kita nggak pernah baca. Guru TK-nya nggak pernah baca. Jangan. Ya, ini doa buat kita semuanya.
Kita orang tua tapi punya orang tua juga. Ya, sehingga kita perlu banyakin baca Rabbighfirli wali walidayya. Itu seperti itu. Ya, sebab nanti ada hadis, ya, birru abaakum tabarrukum abnaukum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu, nanti anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Tuh, jadi kalau kita selalu ingat sama orang tua kita, mudah-mudahan nanti anak-anak kita juga ingat sama kita. Tuh, seperti itu. Jadi jangan meninggalkan ya doa untuk orang tua, ini penyebab kepakiran. Wa ta'ammumu qaidan, memakai imamah dalam posisi duduk. Jadi kalau kita imamah tuh pakai sorban gitu. Ya, imamah namanya. Tuh kalau pakai imamah sambil berdiri. Ya. Dulu orang-orang tua kita pada pinter tuh imamahnya. Ya. Apalagi kalau di basmal tuh. Ya, orang kalau di basmal tuh kalau mau nyolatin jenazah dah, sebelum nyolatin jenazah pakai imamah dulu dia. Ya. Sambil diri aja, nggak pakai ngaceng, nggak pakai apa, tapi cakep aja. Ya, gitu, ngelisnya cakep gitu. Ya, kita kadang-kadang bekacu doa apa masih susah banget ngelis. Nah, itu imamah namanya, imamah. Ya, jadi kalau kita pakai imamah, sunnahnya dalam keadaan apa? Berdiri. Jangan duduk. Kita pakai imamah tuh sambil berdiri. Kalau pakai imamah sambil duduk mewariskan kepakiran. Watasar wulu qaiman, pakai celana panjang dalam keadaan berdiri. Nah, ini juga sama, mewariskan kepakiran. Kalau pakai celana panjang sambil duduk, ya. Kita kalau pakai celana panjang nih, ya duduk, ambil bangku, oke. Tapi kita jarang ya, begitu. Kita seringnya kalau pakai celana panjang sambil diri, sambil jalan-jalan lagi. Yuk duduk sebentar. Nah, begitu. Ini etika maksudnya. Ya, tasarrul qaiman. Ya, jadi kalau pakai celana panjang yaitu dianjurkannya dalam keadaan duduk. Kalau berdiri bisa mewariskan kepakiran. Wal bukhlu, pelit. Pelit bisa mewariskan kepakiran. Apa artinya pelit? Wa huwa man usaili, tidak mau memberikan kepada pengemis mimma yabdulu indahu, padahal dia punya kelebihan di sisinya. Pengemis datang, ada dia punya kelebihan uangkah ataukah yang lain. Tapi ada pengemis datang dibilang maaf dulu nggak punya apa-apa. Nah, bohong nggak tuh? Bohong. Kita di rumah banyak banget punya. Ya pengemis dikasih beras 1 liter girang nggak? Girang. Nggak usah 1 karung. Ya kalau ada pengemis datang kita kasih beras 1 karung dibingung baunya bagaimana? Ya udah kasih 1 liter beras. Cakep udah. Ya kasih uang 2.000, 5.000, udah seneng dia. Ya kalau kita kasih uang 1 juta dibingung. Ya, nah begitu. Jadi pengemis tuh jangan sampai kita nggak kasih. Ya, kalau udah ada datang di depan rumah kita ada, kasih aja udah. Ya, jangan sampai kita tidak memberikan padahal kita memiliki. Kecuali kalau enggak. Tuh ada satu cerita Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabiullah Khidir alaihissalam ya pernah didatengin pengemis diminta. Ya, Nabi Khidir nggak punya apa-apa, bingung dia. Ya, sementara dia mintanya lillahi ta'ala karena Allah. Ya, demi Allah saya nggak punya apa-apa, tolong berikan sesuatu kepada saya. Saya lihat bapak ini orangnya baik. Nabi Khidir bilang begitu. Ya, mudah-mudahan saya minta keberkahan dari bapak. Tuh Nabiullah Khidir bilang, ya Allah saya kagak punya apa-apa, bagaimana? Tapi dia nggak percaya, minta juga. Akhirnya kata Nabiullah Khidir, sudah kalau begitu ayo kita ke pasar sama-sama jual diri saya nih. Akhirnya Nabiullah Khidir jual dirinya. Ya, itu sampai dijual 500 dirham. Lalu uang 500 dirham itu diberikan kepada pengemis. Jadi Nabiullah Khidir akhirnya jadi budak karena dibeli. Ya, nah setelah dijadikan budak, Nabiullah Khidir kagak disuruh kerja apa-apa karena dilihat seorang yang tua, syekh udah tua. Ya yang beli kagak tega. Ini disuruh ngapain? Nah tiba-tiba dia punya pekerja. Itu ada pekerjaan memindahkan batu. Ini batu besar hanya bisa dipindahkan oleh 6 orang. Itu pun makan waktu 1 hari. Ya, ini bagaimana saya menyuruh kamu wahai ya hambaku, kata tuannya. Pas saat ya tuannya pergi, ya pekerja enggak ada, sama Nabiullah Khidir cuma tangannya dong diginin. Pindah ke tempat yang diinginkan. Ya, dalam waktu singkat, ya. Itu batu yang besar itu yang mestinya dipindahkan ya 1 hari oleh 6 orang, tapi sama Nabiullah Khidir cuma sama tangannya dong pindah udah.
Ya Allah, itu Nabiullah Khidir. Baru dia tahu, ya Allah ternyata ini Nabiullah Khidir. Dimerdekakan buru-buru. Ya, dimerdekakan. Itu Nabiullah Khidir begitu. Sampai dia nggak berani menolak permintaan pengemis. Walaupun saat itu Nabiullah Khidir nggak punya apa-apa. Ya, sampai dijual dirinya. Ya, jadi budak sementara. Nah itu makanya kita kalau ada pengemis datang ke rumah kita, itu satu kebaikan. Udah kasih aja Bapak Saudara. Nggak usah kita ya bicara masalah dia begini dan begitu. Ya kalau memang kita punya kasih udah. Ya itu begitu ya. Wat taktiru, dan taktir itu artinya apa? Ya menyempitkan. Wahwat tadiku pin napakoti, menyempitkan dalam napakoh. Ya nggak boleh kita ya sama keluarga pelit banget. Ya, sama istri pelit nggak boleh, sama anak pelit, kasih napakoh. Menyempitkan napakoh itu bisa apa? Ya bisa menyebabkan kepakiran. Tausi'ul iyal diajarkannya di dalam napakoh. Kita memberikan keluasan kepada keluarga dalam napakoh. Nanti rezeki kita semakin bertambah. Tuh jangan tiap hari makannya apa? Ya ikan teri, ya terus garam tempe, ikan teri, garam tempe, itu mulu. Nggak boleh yang lainnya. Kenapa? Ya tadi pin napakoh. Itu bisa menyebabkan kepakiran. Jadi nggak apa-apa, perluas napakoh. Istri kita mau apa? Ya silakan kasih. Anak kita mau apa? Silakan kasih. Ya tausi' pin napakoh itu termasuk bagus. Wal israf, dan menghambur-hamburkan uang di jalan selain jalan Allah. Tuh, kalau orkes berapapun ya diberani. Organ tunggal berapa? 10 juta kecil. Ya, 20 juta kecil. Tuh namanya israf dia. Tapi kalau untuk masalah agama 1 juta menurut dia udah gede banget. Ya, saya memberikan ya infak sedekah ya buat masjid misalnya 1 juta, menurut dia udah gede banget nih, Masya Allah gede banget udah nih gitu. Tapi kalau organ tunggal ya itu 20 juta ya diberani ya, itu begitu. Itu namanya israf, namanya Pak, israf, nggak boleh. Jadi bisa itu nanti menyebabkan kepakiran. Wahwa mujawazatu tawassut, yaitu melebihkan, melampaui batas daripada tawassut, pertengahan. Zakahus Suwaipi. Nah itu semuanya disebutkan oleh Imam Suwaipi semuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik segala urusan itu pertengahannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, al khuluqus sayyi'u, budi pekerti yang tidak bagus, ya akhlak yang tidak baik, yufsidul amala, dapat merusak amal perbuatan, kama yufsidul khallu al asala, sebagaimana cuka bisa merusak madu. Ya, jadi artinya itu tadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita kerjakan, sebab itu bisa menyebabkan kepakiran. Nah inilah yang dapat kita baca. Nanti baru faidatun, mudah-mudahan ya apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.